Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tabel yang ada di halaman 82. Silakan Ananda buka buku paketnya dan perhatikan tabel yang ada di halaman 82. Nah, yang pertama adalah masmuka. Masmuka itu sendiri artinya siapa namamu. Nah, tapi mu-nya ini untuk laki-laki. Jadi masmuka itu kita gunakan ketika kita menanyakan nama seorang laki-laki. Nah, jawabnya ismi Ahmad. Nah, di situ contohnya ismi Ahmad, nama saya Ahmad. Jadi kalau misalnya kita menanyakan kepada teman kita yang ada di hadapan kita, misalnya Mas Muka, siapa namamu? Tentu dia akan menjawab nama saya Ahmad contohnya ya. Nah, tidak mungkin dia akan menyebutkan namanya Ahmad. Nah, padahal kan dia memperkenalkan nama dia sendiri. Jadi ismi itu adalah nama saya. Nah, yang kedua ini adalah masmuki. Masmuki itu artinya adalah siapa namamu. Nah, tapi mu-nya di sini menunjukkan perempuan. Jadi kita menggunakan masmuki ketika kita ingin menanyakan nama dari seorang perempuan. Jadi kita tidak bisa menggunakan masmuki kepada anak atau seorang laki-laki ya. Nah, jadi nanti jawabnya sama. Masmuki, siapa namamu? Jawabnya ismi Salma. Nama saya Salma. Ingat tadi ismi artinya nama saya. Tidak mungkin kan ketika kita menanyakan ke teman kita, Mas Muki, siapa namamu? Dia menjawabnya malah ismuha Salma, nama dia Salma. Nah, padahal kan yang ditanya dia kan, bukan nama orang lain begitu. Jadi kalau ditanya Mas Muka atau ditanya Mas Muki, sesuaikan pokoknya kalau Mas Muka untuk laki-laki, Mas Muki untuk perempuan. Maka jawabnya ismi siapa? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita menanyakan nama orang lain kepada teman kita. Jadi Masmuhu artinya siapa namanya atau siapa nama dia. Nah, kalau hu di sini untuk menunjukkan atau untuk menanyakan nama seorang laki-laki, yang laki-laki. Nah, nanti dijawabnya ismuhu Hasan. Nama dia Hasan. Nah, jadi hu di sini digunakan untuk menyatakan nya. Tapi untuk yang laki-laki namanya Hasan, nya di sini berarti menunjukkan laki-laki. Nah, sekarang kita ke masmuha. Masmuha artinya siapa namanya, siapa nama dia. Nah, tapi nya ini ke perempuan. Jadi kalau hu tadi untuk laki-laki, sekarang ha untuk perempuan. Jadi siapa namanya? Ismuha Aminah. Nama dia Aminah. Nah, kalau yang tadi kan ismuhu Hasan, sekarang ismuha Aminah. Karena kalau ismuhu tadi artinya namanya, tapi nya itu ke dia laki-laki, sedangkan ismuha namanya sama artinya namanya tapi dianya ke dia yang perempuan. Nah, sekarang kita ke bentuk pertanyaan yang agak berbeda. Sekarang pakai hal. Kalau yang tadi pakai ma, sekarang pakai hal. Hal hadza ammuka atau hal hadza ammuki. Nah, jadi ingat tadi kalau ka untuk laki-laki sedangkan ki untuk perempuan. Jadi sama artinya hal, apakah hadza ini ammuka atau ammuki pamanmu? Apakah ini pamanmu?
Nah, nanti kalau untuk pertanyaan hal, maka bentuk jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pertama na'am, ya, atau la, yang artinya tidak. Nah, misalnya hal hadza ammuka. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian misal jawabannya iya, ini pamanku. Na'am, hadza ammi. Ya, ini pamanku. Tapi kalau bukan, maka jawabannya pakai la. La, hadza abi. Bukan, ini ayahku. Nah, jadi untuk pertanyaan hal ini memastikan ini sudah benar atau tidak, begitu ya. Nah, sekarang ke bentuk pertanyaan yang agak mirip tapi masih pakai hal. Hal hadhihi ammatuka, atau hal hadhihi ammatuki. Jadi artinya ini, apakah ini bibimu? Tapi kalau ka tadi mu-nya untuk laki-laki, kalau ki tadi mu-nya untuk perempuan. Jadi apakah ini bibimu? Nah, jawabnya seperti tadi ya, antara na'am atau la. Kalau na'am itu iya, kalau la itu tidak. Nah, contohnya kalau jawabannya benar, ini bibinya. Na'am, hadhihi ammati. Ya, ini bibi saya. Nah, kalau bukan, maka pakai la. La, hadhihi ummi. Bukan, ini ibu saya. Jadi begitu ya, untuk pertanyaan hal, maka jawabannya pasti antara na'am atau la, antara ya atau tidak. Sekian dari Ustazah, semoga penjelasannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.